Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang teori upah dan struktur gaji gitu ya, yang terdiri dari tujuan kompensasi itu seperti apa, lalu survei gajinya bagaimana, bagaimana cara melaksanakan kompensasi, bagaimana pengawasan kompensasi gitu ya. Keempat komponen tersebut digabung menjadi suatu sistem kompensasi atau imbalan gitu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Selanjutnya ada tujuan manajemen kompensasi yang dimana tujuan manajemen kompensasi ini agar tepat sasaran dan tepat guna harus dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan. Jadi kan karena setiap visi dan misi perusahaan itu berbeda gitu. Jadi intinya dari tujuan adanya manajemen kompensasi ini bisa dilihat dari atau mendeskripsikan tujuan perusahaan tersebut di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Biasanya digambarkan dengan apa yang ingin diraih oleh setiap perusahaan gitu. Tentunya kan setiap visi dan misi perusahaan itu berbeda gitu ya. Bagaimana cara kita merencanakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya gitu ya. Selain untuk selain untuk menghargai prestasi karyawan gitu ya, tetapi dilihat lagi bagaimana visi dan misi di setiap perusahaan tersebut gitu. 4 tujuan utama yang dicapai perusahaan kaitannya dengan manajemen kompensasi. Ya, jadi kan ketika perusahaan memberikan kompensasi gitu ya kepada karyawan, tentu akan bisa menghargai hasil kerja mereka gitu ya di suatu perusahaan tersebut, lalu bisa menjamin keadilan gitu ya bagi karyawan tersebut. Mereka sudah bekerja di karyawan tersebut ya, maka imbalannya ya diberikan kompensasi oleh perusahaan tersebut, yang dimana di sini ada beberapa 4 tujuan utama yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ini mampu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi ketika ada karyawan yang berprestasi gitu ya di perusahaan tersebut, ya harus dipertahankan untuk bisa meningkatkan kualitas SDM-nya di suatu perusahaan tersebut gitu ya. Lalu bisa memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi lebih tinggi dengan diberikannya kompensasi oleh karyawan tersebut, sehingga bisa memotivasi karyawan tersebut supaya kerja lebih tinggi atau diberikan bonus-bonus gitu ya oleh perusahaan supaya karyawan tersebut merasa termotivasi dan kerjanya lebih baik lagi gitu ya, sehingga SDM-nya menjadi berkualitas gitu. Mendorong meningkatkan kualitas SDM ya dengan diberikan pekerjaan yang setimpal gitu ya, maka diberikan juga gaji yang sesuai dengan pekerjaannya gitu, bisa meningkatkanlah kualitas SDM tersebut. Bisa membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja ya, sedikit kurang lebihnya misalnya bisa membantu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja tersebut gitu ya, dengan diberikan adanya kompensasi oleh perusahaan tersebut, dan atau bisa mempertahankan karyawan supaya tetap bekerja di situ gitu ya, sehingga mengurangi turnover karyawan di suatu perusahaan gitu ya, sehingga mendapatkan karyawan-karyawan yang lebih bermutu dan berkualitas gitu. Maka harus diberikanlah kompensasi yang setimpal dengan beban kerja yang sudah diberikan. Survei gaji dan upah atau benchmarking ya, dimana benchmarking ini adalah tolak ukur gitu ya, atau patokan yang harus dilakukan, atau survei-survei yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan berapa kompensasi yang akan diberikan oleh karyawan tersebut dengan divisi sebagai tersebut gitu ya. Nah, di sini perusahaan melakukan ini dulu, benchmarking kepada beberapa perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang gaji gitu ya, ataupun tentang kompensasi yang akan diberikan di perusahaan tersebut gitu. Biasanya yang berlaku tentang imbalan digunakan sebagai perbandingan gitu ya bagi perusahaan yang melakukan survei gitu ya, melakukan benchmarking dari perusahaan A dan B gitu ya, berapa nanti diambil survei, diberikan berapa yang harus diberikan oleh
perusahaan kompensasi tersebut. Nah, tadi kan sebelumnya kita sebelum menentukan kompensasi harus di benchmarking dulu gitu ya, harus disurvei dulu, harus menjadi tolak ukur dulu berapa kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini perusahaan apa yang akan kita survei gitu ya, apa yang disurvei? Yang pertama ini tentu perusahaan yang sejenis, misalnya kalau perusahaan makanan ya harus ke survei dengan perusahaan makanan juga gitu ya. Lalu perusahaan yang bergerak di sektor industri yang sama ya, misalnya di makanan apa, makanan yang mie misalnya, mie produk A dan produk B gitu ya, kan itu jenis sektor industri yang sama gitu ya, di bidang industri mie misalkan gitu. Lalu perusahaan yang beroperasi di lokasi yang sama ya, misalnya seperti di KIC gitu ya, dibandingkannya dengan misalnya Surya Cipta, itu kan masih satu wilayah yang sama gitu ya di Kabupaten Karawang. Lalu jabatan dan pekerjaannya juga harus yang sama gitu ya, misalnya dengan jabatan HRD perusahaan A ya dibandingkan dengan HRD perusahaan B gitu. Jadi jenis pekerjaan yang sama. Nah, itu yang akan disurvei gitu ya, untuk membandingkan patokan atau tolak ukur kompensasi yang akan diberikan oleh karyawan tersebut gitu. Lalu bagaimana cara melakukan benchmarking? Bagaimana cara menjadi tolak ukur gitu ya, menentukan tolak ukur? Ya bisa dilakukan sendiri, maksudnya dilakukan sendiri di sini misalnya dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Mereka terjun langsung untuk membandingkan gaji ataupun kompensasi kepada perusahaan yang lain, atau bahkan bisa menyewa lembaga konsultan untuk melakukan survei gitu terhadap kompensasi di beberapa perusahaan gitu ya, atau bahkan bisa berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh perusahaan lain, atau bisa berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh para konsultan. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan benchmarking tersebut gitu ya. Salah satunya adalah sebagai berikut. Di sini ada teori upah, ada Peace Rate. Yang pertama, upah per potong proporsional, yang dimana dibayarkan berdasarkan produktivitas kerja dikalikan tarif upah per potong didapat dari waktu standar. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya sebagai berikut, yang dimana teori ini dimaksudkan untuk melindungi karyawan yang kurang berprestasi. Misalnya di sini bisa teman-teman lihat, si A ini menghasilkan 600 unit per hari. Nah, maka 600 unit ini dikalikan 80.000, maka A ini mendapatkan penghasilan sebesar 48.000. Tetapi si B ini menghasilkan unit kerjanya sebesar 450 unit, kan berarti di bawah normal yang sudah ditentukan, harusnya kan 500. Tetapi karena B ini menghasilkan di bawah 500 atau sekitar 450, maka si B ini tetap mendapatkan upah sebesar 40.000 gitu ya. Ini dimaksudkan untuk melindungi karyawan yang kurang berprestasi ya. Jadi ada uang standarnya gitu yang ditentukan oleh perusahaan. Ketika dia mendapatkan unit lebih gitu mengerjakan, maka akan mendapatkan gaji yang lebih gitu ya. Tetapi ketika menghasilkan unit di bawah yang ditentukan, maka si B ini tetap mendapatkan uang aman, yaitu sebesar 40.000 gitu ya, tetap menerima uang 40.000 yang harusnya kan mungkin di bawah 40.000 kan, karena sudah kurang dari normal yang sudah ditentukan gitu ya. Ini dimaksudkan untuk melindungi karyawan yang kurang berprestasi gitu. Nah, ini berbeda dengan upah per potong Tyler ya. Di sini digunakan untuk mengatur tarif yang berbeda bagi karyawan produktivitas rata-rata ataupun tinggi dengan produktivitas rendah, yang dimana upah per potong Tyler ini dimaksudkan untuk mengacu pada karyawan tersebut supaya bekerja tidak di bawah standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, di sini standar produksi di perusahaan tersebut 500 unit per jam, tetapi 500 unit per jam dikalikan 100 rupiah gitu ya. Nah, di sini
si A ini menghasilkan 600 unit, berarti kan di atas standar yang ditentukan kan. Maka 600 ini dikalikan 100 rupiah, maka si A menghasilkan pendapatan gitu ya sebesar 60.000 gitu ya. Sedangkan si B ini menghasilkan 400 unit, berarti kan di bawah standar yang ditentukan. Maka 400 unit ini dikalikan 60 rupiah gitu, maka penghasilannya 27.000 gitu ya. Nah, berbeda dengan yang tadi yang teori upah proporsional gitu ya. Kalau tadi kan ditentukan memang ada uang amannya yang ditentukan oleh perusahaan itu sebesar segitu, tetapi kalau di sini berbeda gitu ya. Jadi ada supaya mengacu gitu ya karyawan tersebut supaya bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada upah per potong kelompok. Di sini dibayarkan berdasarkan standar kelompok yang ditentukan ya gitu. Jadi dibayarkan sebesar jam kerja dikalikan tadi per jam. Di sini contoh kelompok A berarti tarifnya itu sebesar 35.000 gitu ya. Berbeda dengan kelompok B itu sebesar 25.000 dikalikan per 8 jam. Jadi itulah berdasarkan dibayar berdasarkan dengan penentuan kelompok gitu ya. Selanjutnya ada struktur gaji, ada gaji tetap dan gaji tidak tetap. Gaji tetap itu sebesar 75%, sedangkan gaji tidak tetap itu 25%. Apa aja komponen gaji tetap? Gaji tetap itu diberikan ada gaji pokok, gaji tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan ataupun spesial, yaitu bobotnya sebesar 75%. Sedangkan gaji tidak tetap seperti uang makan, transportasi, kehadiran, dan premium gitu itu sebesar 25%. Ada perjanjian kerja bersama atau PKB yang dimana perjanjian ini merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang lain yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha ataupun beberapa pengusaha ataupun perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi adanya perjanjian PKB ini supaya menciptakan hubungan yang industrial gitu ya, yang harmonis, menjaga kelancaran suatu proses produksi yang ada di suatu perusahaan gitu ya, bisa meningkatkan produktivitas kerja gitu ya, supaya meminimalisir lah adanya konflik antara pekerja dengan pemilik perusahaan gitu ya, dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nah, ini masih perjanjian kerja bersama yang dimana subjek PKB ini serikat pekerja yang telah tercatat pada Depnaker ataupun Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana harus mempunyai anggota sekurang-kurangnya 50% dari jumlah pekerja di suatu perusahaan tersebut. Pasal 119 ayat 1 nomor 13 2003 juga mempunyai harus anggota mayoritas yang didukung oleh sebagian besar 50% lebih dari pekerja di satu perusahaan tersebut gitu ya, dan pengusaha ataupun sekumpulan pengusaha. Perjanjian PKB ini berlaku paling lama 2 tahun. Jadi ketika sudah 2 tahun diperbaharui lagi oleh pengusaha gitu ya, sehingga didaftarkan lagi gitu ya perjanjian tersebut kepada Depnaker. Tetapi untuk pembuatannya ya berlaku dimulai paling cepat itu sekitar 3 bulan gitu, yang dimana harus ada perundingan, harus ada kesepakatan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan para pengusaha gitu ya, sehingga apabila tidak ada kesepakatan maka bisa digunakan perjanjian kerja bersama yang tahun sebelumnya gitu, 1 tahun sebelumnya. Tetapi setelah 2 tahun maka perjanjian itu harus diperbaharui lagi gitu, didaftarkan lagi oleh ketenagakerjaan oleh pengusaha tersebut, supaya ada pembaharuan gitu ya dari perjanjian
kerja bersama.